Sebagaimana yang kita singkat undang dan awal dikatakan, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh mengenai Ahmadiyah. Namun demikian karena kita tentuan akan mencoba mengutarakan unek-unek yang dalam pikiran tentuan. Bahwasanya judul yang belum angkat adalah mengenal Allah dengan baik. Mengenalnya bahasa Arab dalam bahasa Arab bukan dengan ma'rifah. Maka itu menurut angkat definisi ma'rifah yang diangkat oleh pengarang kitab Tafadul Hamam Syarah Al-Kitab. Oleh pengarang tersebut membagikan ma'rifah pada tiga. Ma'rifah tingkat rendah, tingkat pertama disebut dengan dilalatul hati ala sani'i. Kemudian yang kedua dilalatul sani'i ala sim'ati, yaitu seseorang mengenal Allah melalui penciptaannya. Yang tingkat kedua mengenal alam ini sebagai pencipta, sebagai ciptaan adalah dari sang penciptanya. Kemudian yang tertinggi talasya kullama dunal haqqi, hilang setiap sesuatu selain hak. Arti hilang ini, talasy itu adalah nisyan, artinya terlupakan segala sesuatu dan selain daripada hak, arti hak Allah Ta'ala. Kemudian berbentuk kalam dalam bentuk wasal sebagai pencerahan dan pentaufikan terhadap kalam yang diikut bekerja, yaitu kullaman alaiha fan, lenyap, hilang, artinya terlupakan setiap sesuatu yang di atas sesuatu itu fana. Kemudian dilanjutkan dengan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, yang tersisa kekal hanya Allah SWT. Itu adalah ma'rifah yang diperkenalkan oleh pengarang kitab tersebut, yaitu talasya, lenyap, artinya terlupakan segala sesuatu selain daripada Allah, dan yang kekal dalam pandangannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin, ma'rifah ini adalah sebagai modal utama, pokok dalam berubudiyyah makhluk pada Allah. Nekun oleh para ulama, wala takunul ibadatu illa bima'rifatil ma'bud. Tidak sah suatu ibadah apabila yang disembah itu tidak dikenal. Maka dalam beragama ini adalah yang pokok sekali adalah mengenal Allah atau memakrifah Allah. Caranya agak bertingkat-tingkat mungkin barangkali. Sebagaimana yang tadi disebutkan oleh Walid, berbuah tingkat dalam makrifah tersebut. Di dalam kitab yang mengutipnya berbuah sudah 3 tingkatan. Tingkatan pertama itu adalah mengenal Allah melalui makhluk. Mengenal Allah melalui makhluk mungkin barangkali umumnya dipakai melalui angkait makhluk, yang sebagaimana pernah terjadi dan itulah yang banyak dipelajari. Dan tingkat kedua mungkin juga dipelajari Allah itu sebagai bukti terhadap wujudnya makhluk, terhadap adanya makhluk. Lalu tingkat yang tertinggi adalah terlupakan semua makhluk dalam pandangan batin daripada seseorang tersebut, dan hanya tersisa dalam batinnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, maka oleh karenanya lun Tuhan merangkai agar tanya benar-benar datuli Allah dalam 6 rangkaian. Pertama, kita tidak boleh mensyirikkan Allah SWT, mengongsikan Allah. Yang kedua, kita tidak boleh menyatukan Allah dengan makhluk.
Ini ada suatu gambaran dalam sebuah kitab bahwa pandangan menyatukan Allah dengan makhluk ini disebut dalam beberapa riwayat sumber asalnya itu berkembang pada masa setelah Nabi Musa dan setelah Nabi Isa alaihissalam oleh kaum Yahudi dan kaum Nasrani. Dalam sebuah kitab saya mengutip bahwasanya ada 4 golongan dalam Bani Israel yang disebut dengan Nasturiyah, Yaqubiyah, dan Milkiyah, dan Ahlul Haq. Ada 4 golongan di dalam kaum mereka yang disebut dengan Nasturiyah, kemudian Yaqubiyah, kemudian golongan Ahlul Haq. Mereka salah satu daripada golongan itu adalah Yaqubiyah. Yaqubiyah adalah orang yang berpandangan Isa itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Isa itu adalah Allah Subhanahu wa taala dan Allah itu adalah Isa. Wa qala Yaqubiyah la'anahullah. Isa huwa Allah. Isa itu adalah Allah. Itu pandangan kaum Yaqubiyah dalam kelompok Bani Israel. Dan yang lainnya diputar oleh Allah dalam Al-Quran dengan kalimat laqad kafara alladziina qalu inna Allaha wal Masiihul ibnu Maryam. Sesungguhnya Allah itu adalah Isa ibnu Maryam. Dan ini adalah ayat untuk menjelaskan salah satu parti dalam golongan Bani Israel. Mudah-mudahan diberi oleh Allah tanu dari kelompok yang demikian itu. Kemudian yang selanjutnya tidak menyerupakannya dengan makhluk. Salah satu akidah yang berefek pada status rupa Allahnya dengan makhluk adalah melalui sifat Allah dengan sifat yang lazim dipakai oleh makhluk. Sebagai contoh sifat istiqrar, sifat mengambil suatu tempat untuk ditempati. Karena dengan mengambil tempat itu tanpa disadari kita telah menghilangkan tauhid asal asas dalam akidah kita, yaitu tanpa disadari bedanya kata wujud Tuhan. Karena bila Tuhan minta di suatu tempat, maka dengan sendirinya telah berjihad. Karena tempat dia terletak pada satu jihad atau dia itu sebagai jihad. Maka ketika jihad itu ada, maka akan lahirlah jihad atas, jihad bawah, jihad samping, jihad samping kiri, kanan dan sebagainya. Dan tanpa disadari pula dengan wujudnya jihad, maka wujudnya tusuk pada Tuhan. Yaitu ada kanan, ada kiri, ada atas, ada bawah. Kalau manusia itu yang atas dikatakan kepala, yang hidup kegunaan kaki, yang menggunakan jarum atau belahun dan sebagainya. Maka apabila akidah kita mungkin tidak murni atau tak serupakan Allah dengan makhluk, paling tidak akidah Allah itu bertempat tanpa tersadari dengan kata berserupa Tuhan dengan Allah atau berserupa Tuhan dengan makhluk atau tak berserupa Allah dengan makhluk, maka hilanglah makna tauhid dalam akidah kita. Kemudian tidak mengaitkannya dengan tempat dan masa, karena bila tak kait dengan masa itu bagian daripada baru,
maka sesuatu yang terkait dengan baru dia akan menjadi baru. Hilanglah sifat kedam dari Allah dan sifat bakalnya. Kemudian tidak boleh Allah itu dibayangkan dalam hati dan pikiran. Karena Allah SWT itu la tudrikuhul absar. Dalam ayat yang menyebut absar, basar, yang sebenarnya benar-benar Allah adalah semua alat indera, alat indera, semua alat indera untuk mendapatkan suatu ilmu tidak akan sampai kepada Allah SWT. Karena indera itu adalah baharu, bila itu sesuatu maka sesuatu itu akan baharu pula. Maka oleh karenanya tidak boleh kita berupaya untuk menggerak Allah. Karena itu tafakkaru la tafakkaru fi zatillah wa tafakkaru fi asma'i wa sifat. Baik kalau mimpi ibadat Allah, tapi mimpi itu bahtikut dan asma Allah. Maka oleh karenanya melalui ayatnya la tudrikul absar yang diukur-ukur oleh pengarang kitabnya bahwasanya Allah Ta'ala itu tidak bertajalli dengan makhluk melalui zat, tapi dia bertajalli melalui sifat dan asma. Maka bila naurun yang Allah itu bertajalli dengan zat, maka kata-kata itu dapat membahayakan dirinya. Karena itu dalam rabok itu benar, putra itu bila urung putra al-mawjud ainul mawjud huwa ainul sati wajabal wujud. Barang tiga yang pun ain mawjud dianya itu adalah ain zat yang wajib wujud, bahwa kufrun maka dia itu adalah kafir. Itu dalam pengertian penyatuan dan sering disebut dalam kalangan tauhid dan tasawuf. Tasawuf dalam kalangan orang yang belajar tauhid dan orang belajar tasawuf adalah paham ijtihad dan hulul. Yang ijtihadnya adalah menyatunya zat makhluk dengan zat Allah. Dalam kitab Insan Kamil ada disebutkan bahwa ketika kita sampai kepada suatu makam, maka kita itu harus meyakini bahwa Allah makhluk itu sama seperti air dengan es. Maka tidak akan berbedalah mana air mana es, karena zatnya menyatu. Sebenarnya bukan salah pemikiran menolak keluar, salah pemikiran. Karena bukan zat es dengan zat air yang menyatu, tetapi dua nama untuk dinamakan satu benda. Dinama dia itu melalui i'tibar, bukan jawaban, tapi melalui i'tibar. Ketika sayur disebut air, ketika keras disebut es. Zatnya satu, tidak dua, tidak pernah menyatu. Satu, tidak pernah menyatu. Tapi ada dua nama karena berdasarkan dua i'tibar. Sedangkan zat makhluk adalah zat makhluk, sedangkan zat Allah adalah zat Allah. Oleh pengarang Muhyiddin Arabi, maka berumpamakan makam manusia itu terhadap bertauhid Allah kepada tiga makam. Ada yang disebut dengan makam Arabi, ada yang disebut dengan makam Ashabul Yamin, ada yang disebut dengan makam Ashabul Shimal. Masing-masing ada orang tersendiri, tidak punya waktu untuk dijelaskan. Karena ini belum bukan dulu. Dapat wadah kami kata. Anda yang betul pun masih habis, kan mati-mati ya terpotong. Maka mungkin kan tadi yang terakhir dalam pengambilannya adalah tidak menjisimkan Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh umpamanya dalam prinsip pensifatan Allah, jangan sampai sifat itu melahirkan bentuk pada Allah Subhanahu Wa Taala.
Bila dalam persifatan Allah dapat melahirkan bentuk, maka sifat sendiri itu yang menjuruskan pemahamannya pada membaharukan Allah SWT. Nauzubillah min dzalik. Maka kesimpulan daripada penjelasan yang sangat singkatnya adalah bertanya tatui Allah baik dalam tingkat pertama yang lembaga atau tingkat dua atau dalam tingkat yang kedua. Dalam tingkat yang kedua adalah tingkat yang dapat dipelajari. Tingkat yang kedua pun tingkat yang dapat dipelajari. Tapi tingkat 1 dan 2 itu merupakan tingkat yang dapat dipelajari karena dalam kuliah ilmu. Sedangkan tingkat yang kedua yang sukar untuk dipelajari. Yang sukar dipelajari karena yang kedua adalah fikir dalam beberapa kitab semana dengan kitab tersebut, yaitu qulubul qalbi wa jata'uhu an-siwa, kosong hati dan terputus hati dari selain Allah. Kosong hatinya, lagi yang dia katakan oleh, dan terputus hatinya, artinya hilang kaitan hati dari selain Allah. Tidak tersangkut hatinya dengan secuil makhluk pun. Ia hanya dapat didapatkan melalui anugerah Allah SWT. Karena ia tingkat dan wajidan. Wajidannya adalah suatu hal rasa yang timbul dalam hati bertanya yang tidak dapat dipelajari, tidak dapat diucapkan. Maka salah satu ciri kekeliruan yang dilakukan oleh orang adalah dok dan wajidan diletakkan pada mulutnya. Itu sangat penempatan karena dok dan wajidan terletak dalam hati dan tidak dapat didatangkan. Tapi dia tidak dapat didatangkan oleh si pemiliknya, tetapi dia didatangkan oleh Allah SWT. Hancur tak berkata untuk dan wajidan dalam hatinya, tapi untuk wajidan dibuka anugerah Allah SWT. Bila sebahagian bertanya tanyakan lung katuh tingkat duk dan wajidan sehingga tingkat panarilah, maka sungguh ukur yang dapat mengkuikan penanti di pengepul itu yang dapat membuka bagi kota sehingga orang melihat salah benar dan melihat benar salah. Mudah-mudahan misalnya masalah jodoh dan wajidan baik dia buruk balidah, tapi yang bukan hati dan rohani mengamal berdasarkan amalan-amalan. Jika misalnya hanya amal itu dan amalan misalnya hanya mengerti, maka sungguh doa dan yang sebenarnya, tapi doa dan wajidan roh. Sebagaimana Nabiya, bila hal itu yang akan terjadi, Nabiya Rasulullah dalam kitabnya itu adalah salih buka. Lainnya mungkin di Abu Rasulullah. Karena doa dan wajidan perkara hati tidak dapat dibicarakan dan hanya dirasakan dan datangnya anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila nawur ilmukan beribadah, kemudian dibuka doa itu yang kali ini, betul ya? Karena di dalam pemahaman tasawuf, syariat guna, tarekat guna, hakikat guna, dan pandai yang dibungkus dengan makrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila ilmu syariat hancur ilmu syariat, yang dino kata itu kata yang sungguh bahasa yang keliru, bahasa yang guna dengan mandul. Mungkin barangkali hanya yang bisa kami sampaikan dan kita lanjut nanti untuk bab yang jauh dan juga yang kurang memakai berita mahal karena sakit hati bila oleh anu kali. Yo buka hati dengan dong. Mudah-mudahan manfaat bagi tuan dan bagi orang yang mendukung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.